Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natalia Devikani dengan NIM 231114018, program studi bimbingan dan konseling. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai tantangan pendidikan di era digitalisasi atau AI, dengan apa saja dampak dan bagaimana cara menghadapinya. Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI merupakan suatu teknologi kecerdasan buatan yang dapat mempermudah dalam mencari informasi. AI dibuat guna memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. AI mampu memecahkan masalah selayaknya manusia. AI sebagai kecerdasan buatan masa kini seringkali membuat seseorang, terutama mahasiswa, menjadi terlena karena mampu mengerjakan tugas-tugas mahasiswa tersebut. Banyak sekali aplikasi AI yang sering digunakan dalam membantu mengatasi masalah manusia. Salah satunya adalah ChatGPT. Teknologi AI memiliki tantangan tersendiri dalam pendidikan di era digitalisasi dan kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan AI dihadapkan dengan sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat memaksimalkan potensi teknologi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Beberapa tantangan utama melibatkan kesenjangan digital, kurikulum yang tidak terkini, pentingnya keterampilan, evaluasi dan pengukuran kerja dalam menghadapi tantangan tersebut. Memerlukan kerjasama dari seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Dalam mengatasi tantangan pendidikan di era globalisasi AI, dapat menggabungkan strategi sistem pendidikan dapat lebih baik dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam era digitalisasi dan AI, sambil memastikan bahwa nilai dan keterampilan manusiawi tetap ditekankan. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI di kalangan manusia sudah bukan hal yang lazim, terutama penggunaan ChatGPT dan lain-lain. ChatGPT atau Generative Pre-trained Transformer merupakan jenis model pembelajaran mesin yang sebelumnya telah dilatih dengan data dari berbagai sumber. Kemudian, model yang sebelumnya sudah dilatih ini dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu tanpa memerlukan pelatihan tambahan, sehingga memudahkan penggunaan dalam berbagai konteks. ChatGPT dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan asisten virtual atau chatbot yang dapat berinteraksi dengan para pengguna dalam bahasa alami. Mereka dapat membantu pengguna dengan pertanyaan umum, memberikan informasi, atau membimbing mereka melalui proses tertentu. Selain itu, ChatGPT juga dapat digunakan untuk membuat sistem pertanyaan dan jawaban atau question answering system, di mana pengguna dapat memajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan sistem memberikan jawaban yang sesuai berdasarkan pengetahuannya. Teknologi AI semakin berkembang dari tahun ke tahun. Berkembangnya teknologi AI memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan manusia saat ini. Dampak yang ditimbulkan dari teknologi AI beragam, baik dari segi positif maupun negatif. Beberapa dampak positif dari teknologi kecerdasan AI antara lain: yang pertama, menambah wawasan dengan catatan hasil yang diperoleh tidak selalu valid. ChatGPT tidak hanya bertugas sebagai sumber informasi yang mutlak. Dalam hal ini, pengguna diharapkan selalu mempertimbangkan kembali konteks lebih lanjut dan penggunaan hasil jawaban dari ChatGPT.
Yang kedua adalah menghemat waktu dan efisiensi. Mengapa AI dapat menghemat waktu dan efisiensi? Hal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penghematan waktu dan peningkatan efisiensi di berbagai sektor kehidupan. Yang ketiga adalah mempermudah dalam mencari referensi. Kenapa sih banyak yang bilang kalau AI dapat mempermudah seseorang dalam mencari referensi? Hal ini dikarenakan sistem AI dapat melakukan pencarian informasi secara tepat dan efisien di berbagai sumber data. Ini termasuk mesin pencari yang menggunakan algoritma AI untuk menyortir dan menampilkan hasil yang paling relevan dengan permintaan pengguna. Yang keempat adalah kemudahan kolaborasi. Kolaborasi dalam penulisan ilmiah. AI dapat membantu dalam pengenalan, manajemen versi, berbagai literasi dokumen, memastikan bahwa setiap kontribusi dari anggota tim tercatat dan dapat dilacak. Yang kelima adalah media informasi. AI dirancang untuk memproses informasi, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, atau data lainnya. Kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasi data membuatnya menjadi alat yang efektif untuk menghasilkan dan memahami informasi. Yang keenam adalah pemerataan pendidikan. Dan yang ketujuh, yaitu dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini dikarenakan sistem AI yang dirancang dengan fleksibilitas yang memungkinkan AI dan adaptasi ke lingkungan yang berubah. Yang kedelapan adalah sebagai media kreativitas dan meningkatkan inovasi dalam pembelajaran. AI dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dengan menganalisis data, mengenai gaya belajar, tingkat pemahaman, dan preferensian bagi para mahasiswa. AI dapat memberikan materi pembelajaran yang sesuai, memaksimalkan pemahaman dan retensi informasi. Yang kesembilan adalah meringankan tugas manusia. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa AI dapat meringankan tugas manusia, seperti mencari materi, mengerjakan tugas, jika sudah mepet deadline, pembaruan media yang lebih kreatif, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah menjangkau lebih banyak orang. Dengan menggunakan platform pembelajaran online dan solusi Alt-Driver, siswa dapat mengakses materi pembelajaran dari mana saja dengan koneksi internet. Ini mengatasi batasan geografis dan memberikan kesempatan bagi orang-orang dari berbagai lokasi untuk mengakses pendidikan. Tak hanya itu, dampak positif AI juga memiliki beberapa dampak negatif yang mampu membuat manusia menjadi terlena akan keberadaan AI. Dampak negatif dari AI antara lain, yang pertama adalah ketergantungan. Ketergantungan terhadap AI untuk mengerjakan tugas, dapat mengakibatkan keterampilan dan mengakibatkan kehilangan keterampilan yang dapat menyebabkan kurangnya kemampuan dalam menghadapi perubahan. Yang kedua adalah malas literasi. AI juga membuat kita untuk menjadi malas mencari jawaban dari buku-buku. Jika kita mengerjakan dengan membaca buku, pasti akan lama dalam mengerjakan tugas. Jadi, kalau ada yang cepat, kenapa harus yang lama? Setiap orang pasti pernah berpikir seperti itu. Yang ketiga adalah malas belajar. AI menjadikan kita untuk malas belajar. Karena dengan AI, kita dapat mencari jawaban dengan sangat mudah dan cepat. Sehingga, untuk apa belajar jika dengan mencari jawaban di AI saja, pertanyaannya sudah terjawab. Yang keempat adalah malas berpikir. Kita sebagai anak muda pasti malas untuk berpikir. Bahkan pertanyaan yang mudah pun terkadang kita mencarinya di Google. Padahal jawaban Google pun belum tentu akurat. Terkadang
kita tidak memikirkannya sampai ke situ. Yang penting tugas selesai saja. Dan yang terakhir adalah tidak percaya diri atas pengetahuan yang dimilikinya. Misal, ketika kita sudah menjawab sebuah pertanyaan tetapi kita ragu untuk menjawabnya, lalu kita mencarinya di AI. Nah, seketika kita langsung kehilangan kepercayaan diri mengenai jawaban kita sendiri dan belum merasa bahwa jawaban dari AI lebih tepat. Penting untuk mengelola dan mengatasi dampak negatif tersebut, kebijakan regulasi, etika, dan pengembangan teknologi yang bertanggung jawab. Seiring dengan itu, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap implikasi AI juga penting untuk menciptakan penggunaan teknologi yang seimbang dan bermanfaat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun pelafalannya. Terima kasih.